Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya, Sapa Nurhan, seorang penulis buku. Buku terakhir itu Siapa Bilang Pelaut Mata Keranjang, sebuah novel. Nah, bersama saya kali ini, orang yang paling dekat dengan Najwa Shihab. Oke, nanti kita tanya-tanya ntar bagaimana dia bisa berada di Narasi TV. Takut banget. Dan saya tahu beliau ini waktu saya di Jogja, Tommy dan Sony itu selalu saya lihat gitu. Nanti di Jakarta baru saya mengetahui dekat lah dengan Mas Sony. Dan saya baru tahu juga dia ternyata dari Jogja. Ya. Nah, kita pengen tahu bagaimana Sony bisa berada di titik sekarang dan by the way dia penulis buku ini ya. Musik Protes, Kilas Sejarah dan Studi Pendengar. Tunggu bentar ya. Saya matikan dulu mode pesawatnya. Mode pesawat buat apa? Supaya jangan ada yang ini. Ada yang hubungi. Oh. Ntar tiba-tiba dia sibuk soalnya. Iya gitu. Jadi dia nulis buku ini dan saya membaca bukunya tulisannya dia itu waktu bukunya Mahfud Ikhwan. Pengantar gitu ya, kalau nggak salah kamu yang nulis itu. Iya, Kepikiran Dangdut ya? Kepikiran Dangdut. Ada yang nulis saya itu pengantar yang ciamik, yang bagus, yang mampu mengantar. Ya kadang-kadang biasanya kan kalau mengantar buku itu kadang-kadang hanya sinopsis. Nah, Sony itu dia punya pendekatan yang berbeda dan kayaknya Mahfud Ikhwan juga suka dengan pengantarnya Sony. Nah, buku tunggalnya ini ada bukunya yang dua, dia dengan Tommy. Itu pertanyaan wawancara dengan para pemusik ya. Iya, ya nggak sih? Pop culture nggak semua musisi. Nggak semua musisi ya. Sutradara. Tapi ya benar paling banyak musisi. Musisi. Kalau nggak salah juga ada si siapa itu yang beling. Remy Silado. Nah, Alamat. kita mau dengar bagaimana dia dari kecil. Karena saya tuh kadang-kadang lebih suka mengetahui backgroundnya. Jadi yang sekarang itu kan kita sudah lihat ini. Tapi masa lalunya itu pengen kita ulik. Dia bagaimana lah gitu. Saya persilakan kepada Mas Sony dulu. Apa ini? Lahir di mana? Terus tumbuh besar di sebuah desa mana? Gitu. Aku asli Jogja, Pak. Asli Jogja. Jadi tumbuh di besarkan feodalisme gitu. Jogja di mana sih, Mas? Aku di kota. Kota Jogja atau Sleman? Aku di belakang Ambarukmo, Plaza. Mahal banget itu. Urban. Enggak, kan dulu kan murah. Oh iya. Kalau sekarang jadi mahal. Ambarukmo di Nologaten. Ya. Aku Nologaten. Aku terakhir di Nologaten. Oh gitu. Di Jalan Wahid Hasyim. Wahid Hasyim. Pesantren. Ya, aku sangat sering lewat situ. Di situ biasanya tempat nongkrong, ada orang kopi. Dan sebelah kan basa-basi. Di sebelahnya. Iya ya. Ada sekarang tuh ada kayak tempat jual makanan kucing. Oh lupa aku sekarang. Ya, itu terus ya macam-macam. Ya, aku di situ ya? Ya nggak di situ ya. Daerah situ bagian situ lah. Dekat situ. Ambarukmo. Oke. Itu terus apa? Orang tuaku dosen dua-duanya. Di mana? Bapakku dosen UGM Hukum. Terus ibuku dosen sosiologi di UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Gitu. Dosen apa? Sosiologi. Sosiologi hukum, sorry. Sosiologi hukum. Gitu. Cuma sebenarnya ini kalau ngomongin keluargaku itu sebenarnya kompleks dan cukup sinetron sebenarnya. Gimana? Ini menarik ini. Jadi baru mulai udah cerita begini. Jadi bayangkan, aku tuh di usia 26 tahun. 26 tahun ya. Aku baru tahu kalau ternyata yang selama ini aku panggil bapak dan ibu tuh bukan orang tua kandungku. Ya, gimana? Ini kayaknya lebih realis ini. 26 tahun loh. Kamu yang 26 tahun aku udah kerja, udah punya, udah jejaringnya tuh udah sama yang sekarang gitu. Udah kenal siapa-siapa circle-nya sama. Tapi baru tahu itu. Jadi basically jadi
orang tua aku dulu, aku tuh dibesarkan sebagai anak tunggal. Oke. Nah, tapi sebenarnya de facto gitu. Infaknya. Impactnya, aku sebenarnya anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Orang tuaku, tapi pas aku lahir itu tanteku, adiknya ibuku itu tuh habis keguguran. Oke. Di usia pernikahan yang kira-kira kayaknya ketiga lah. Jadi 3 tahun itu kan cukup lama ya kalau zaman dulu gitu kayak belum punya anak 3 tahun gitu tuh cukup udah mulai mengkhawatirkan lah gitu. Diteror lah sama keluarga. Ya mungkin nggak tahu lah, tapi kira-kira gitu. Terus punya anak keguguran, aku lupa deh keguguran dulu. Pokoknya ya kayak habis kehilangan lah, mengalami kehilangan, proses grieving. Aku lahir laki-laki, 2 kakakku udah laki-laki gitu ya. Terus kayak mungkin semacam usia 3 bulan aku kayak dititipin gitu, kayak apa ya, kayak buat apa ya, menghibur. Dan kalau zaman dulu kan istilahnya pancingan tuh loh, Iya, pancingan betul. Mas sekarang ya, ada istilah pancingan. Nah itulah kayak ini bawa dulu aja deh gitu. Siapa tahu habis aku dibawa terus jadi ada menyusul menginspirasi gitu, ya. menginspirasi rahim untuknya. Tapi ternyata tidak kunjung punya anak, dan justru ya makin sayang kan, lama-lama makin sayang. Terus orang tua takut mau ngambil lagi gitu, kayak nggak tega, antara tega dan takut gitu. Jadi akhirnya biar aja gitu berjalan gitu sampai aku usia 26 tahun. Itu tuh aku nggak dikasih tahu sama sekali. Jadi yang aku anggap Orang tua, aku dibesarkan oleh, faktanya berarti sebenarnya aku dibesarkan oleh tante tanteku dan lah, paman ya. tante dan paman, om lah. Om. Dan yang selama ini aku panggil Pak D dan Bu D itu ternyata adalah Orang tuamu. Dan itu baru dikasih tahu tuh. Itu gimana? Maksudnya kamu pas kamu dikasih tahu, bagaimana situasi suasananya gitu gimana? Jadi aku diajak umroh. Menarik lagi. Gini-gini tuh aku udah pernah ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan. Umroh oleh keluarga kandungku. Terus kemudian bapakku ngajak ngomong tuh itu Masjidil Haram tuh. Beliau ngajak ngomong berdua, cerita di situ. Oke. Intinya gini-gini. Aman kan ya? Aman. Terus kemudian ya udah dikasih tahu lah gitu. Cuma aku sih ya dalam hati kan ya kayak anjir, kenapa baru dikasih tahu gitu. Tapi aku merespon itu dengan sangat tenang gitu. Maksudnya aku sama sekali nggak ada drama-drama kayak terus marah atau apa gitu. Atau kemudian ya gimana itu nggak ada sih. Aku sangat tenang gitu karena satu, memang aku merasa emosiku tuh dari dulu tuh cukup stabil gitu, nggak pernah ekstrim kayak kalau sedih terus nangis yang gimana itu nggak pernah. Kalau senang juga biasa aja gitu, stabil. Terus kemudian aku merasa dibesarkan dengan baik juga oleh ya orang tua yang membesarkan aku gitu. Jadi aku kayak ya udah nggak masalah gitu. Dan aku kan bukan orang religius ya, maksudnya kalau orang religius kan darah siapa yang mengalir di tubuhnya kan jadi penting ya, karena kan berkaitan dengan mungkin aspek agamanya, kodratinya gitu kan. Tapi kalau aku kan ya udah sosial aja, yang membesarkan itu siapa, itu yang dalam tanda kutip aku utamakan untuk sebagai orang tua gitu. Jadi kayak misalnya aku pulang kampung gitu ya, sekarang dari Jakarta pulang ke Jogja ya tinggalnya di rumah ibuku yang gedein aku gitu. Tapi pada saat kamu tahu, tapi aku tetap menghormati juga ke orang tua kandungku, juga nggak ada masalah juga, nggak ada. Ya tetap hormat juga. Seperti biasanya. Seperti biasa aja. Gitu. Begitupun dengan saudaramu yang pada akhirnya kamu tahu itu saudara, bukan sepupu. Iya. Ya mereka pasti tahu semua dari awal. Keselnya kan itu ya. Ya karena mereka lari duluan ya. Tapi ya sebenarnya sedikit banyak clue-clue tuh akhirnya muncul lah selama 26 tahun itu kan. Kayak inget lah gitu, kayaknya ini. Kayak misalnya nama aku Sony Triantoro, Tri di situ. Apa kaitannya? Tri kan 3 kalau di di bahasa ini. Tri itu ada 3. Iya, maksudnya kan kalau anak ketiga. Kenapa gitu. 3. Tapi fam marga gitu nggak dikaitin, ada nggak? Nggak ada. Ya gitu-gitulah itu aja. Tapi pada saat kamu SD, SMP gitu, orang tuamu yang kamu akhirnya tahu bahwa itu bukan orang tuamu gitu, itu memperlakukan kamu baik karena tunggal ya, hanya kamu sendiri. Iya, baik banget. Jadi makanya aku juga nggak masalah gitu. Dan
Dan itu Ya yang ketika aku bilang ke bahwa aku udah tahu loh gitu, akhirnya ke orang tua kandung, orang tua yang membesarkanku juga, aku juga kayak nggak apa-apa, aku tetap sama ibu gitu. Nggak terus aku mau kayak aku akan ngamuk. kembali ke orang Iya. tua asal. Oh gitu. Nah kamu apa waktu SD SMP itu bisa dekat dengan buku itu pengaruh orang tua kuat banget ya. Ini orang tua yang Iya ya, yang besarkan kamu ya. enggak sih. Aku tidak punya darah seniman, enggak. Terus kayak penulis juga enggak sama sekali. Aku nggak tahu, satu-satunya yang akar yang bisa aku kira-kira aku ingat gitu ya, itu ya cuma karena bahwa aku adalah anak yang sangat suka baca majalah. Majalah apa itu? Dan majalah ya apapun, bukan buku ya, Bukan majalah Hai. majalah Hai. Ya ketika remaja tuh ya aku membaca setiap majalah Hai, Rolling Stone Indonesia, Rolling Stone. Trax, banyak kan musik sih, pokoknya yang pop culture gitu. Oh. Oh kalau SD tuh bola, Oke. suka bola. Baru kemudian aku tuh ada perubahan drastis signifikan itu ketika SMP, dari anak yang suka banget sepak bola berubah jadi musik. Itu SMP ketika nonton ini, dipinjem video konsernya Guns N' Roses yang Live in Tokyo. Jadi dipinjemin, terus aku nonton. Itu pertama kalinya aku CD. CD. Itu pertama kalinya aku benar-benar suka banget sama musik. Terus kayak menemukan idola baru, yaitu adalah Axl Rose, vokalisnya gitu. Iya, Axl Rose. Tahu kan Axl? Tahu. Tahu. Nah, itu tuh benar-benar ngubah tuh. Jadi poster-poster di kamarnya yang tadinya tuh poster-poster bola gitu, langsung aku ganti semua jadi poster Axl Rose sama Guns N' Roses. Tapi bolanya itu bola ada nggak spesifik klub? Real Madrid itu masih sampai sekarang. Oh, Madrid masih sama sekarang. Keren dilupakan gitu. Enggak. Cuma itu jadi, dan itu menurutku ngebentuk aku banget ya, kayak kesukaanku terhadap apa gitu. Roses kayak misalnya. Ya. Ya jadi aku jadi punya cita-cita spesifik SMP itu jurnalis musik tuh SMP. Berarti udah bayangin SMP ya. SMP udah kepikiran untuk jadi jurnalis musik. Ya, terus ya kaos biasa lah, terus jadi kaos tuh isinya kaos band semua gitu. Terus Axl Rose tuh juga ngebentuk perspektifku waktu itu ya terhadap maskulinitas gitu, kayak cowok yang keren itu berarti yang bad boy gitu. Bandel gitu. Karena ya Axl Rose kan rockstar, dan dia pun di kalangan rockstar juga dikenal yang troublemaker gitu kan. Mukulin penonton lah, apalah gitu-gitu. Macam-macam. Maksudnya itu jadi ngebentuk cara pandangku dan kayak identitas yang ingin aku kejar waktu itu kayak SMP. Kayak gitu. Kayak maskulinitas tuh harus seperti cowok ini. tuh harus begini, harus bandel gitu. Ya namanya anak SMP gimana sih? Niru lah gitu ya. Gitu. Terus ya udah dari situ sih musik, terus kemudian sastra ada nggak? Sastra tuh enggak, aku baru kuliah. Oke, antara itu kita bahas. Baru kuliah aku. Buku, berarti SMP itu majalah semua. Ya ada baca buku, ada. Tapi yang kemudian aku bisa kategorikan konsumtif terhadap buku gitu ya, yang kayak teks gitu. Yang benar-benar aku suka buku, selalu menyempatkan diri untuk baca buku itu baru kuliah. Kalau SMP SMA tuh majalah. Pop culture banyak kan. Dan kamu tuh ingat banget majalah apa? Kalau itu nih Rolling Stone tadi. Dengan Trax, Hai. Tapi terutama Rolling Stone sama Hai. Ya karena kalau majalah Hai kan memang spesifik musik pop culture dengan dan itu sasanya remaja kan kalau benar. Majalah Hai. Atau aku benar-benar langganan yang nungguin kayak besok mau terbit, bisa yang 3 hari lagi dia terbit nih gitu, udah siap-siap gitu. Oh gitu. Sesuka itu dulu. Rolling Stone ada semua. Rolling Stone Indonesia ya? Iya. Dari edisi 1 sampai terakhir tuh ada di rumah di Jogja. Tidak dijual. Enggak. Makan rayap lama-lama. Jangan dong, itu diarsipin loh gitu. Iya. Kalau majalah Hai ada juga. Ya, cuma ya majalah Hai kan kalau mau lengkap dari tahun berapa? Oh iya tahun 80-an ya. Terlalu tahun 80-an 70-an. Rolling Stone masih sangat terjangkau untuk dijadikan koleksi karena kan dia hanya bertahan tuh 10 tahunan kan. Sekitar itulah. Lupa. Waktu SMA apa dan main band nggak kamunya? Enggak sih. Ya sempat ya enggak sih sebenarnya, kayak cuma sempat sama Tommy
Tommy tuh sempat main. Tapi enggak sampai bikin yang serius enggak. Oh, tapi Main-main. kamu alat musik bisa apa? Gitar Doang. doang. Waktu SMP, waktu SMA, aktivitasmu apa aja? Enggak ada, Pak. Sama sekali. Aku tuh bener-bener anak yang apa ya? Enggak suka berkomunitas tuh enggak suka aku. Bahkan kuliah pun enggak. Kuliah itu aku langsung Kamu kuliah jurusan kerja. apa sih? Komunikasi. Di mana? UGM. UGM. Jadi pengalamanku menulis pertama yang cukup ya bisa bilang profesional ya, itu ya pas kuliah ada satu portal musik Jogja gitu. Apa itu? Namanya Jogja Stock. Waktu itu sekarang udah nggak ada, itu udah lama mati. Itu waktu SMA, Kuliah. waktu kuliah. Kuliah semester 3-an gitu. Itu udah aku gabung di situ, daftar, masuk gitu. Nah itu aku mulai menulis lah gitu. Kira-kira menulis musik yang diterbitkan di media dan ya relatif. Maksudnya dari situ aku jadi punya jejaring untuk musisi-musisi Jogja waktu itu. Tapi benar-benar yang mulai aku bisa bilang intensitasnya gitu ya, dalam konteks jurnalisme musik itu tuh mulai benar-benar ada pondasinya itu ketika waktu itu bikin majalah musik namanya Warning Magazine. Warning Magazine. Itu bikin berdua sama Tommy Wibisono. Yang bikin Makarya, yang punya buku Aki, karena aku sama dia kan teman sekelas dia sama komunikasi UGM, kuliah teman sekelas. Terus kamu nggak masuk ini, nggak masuk Balerong? Nggak. Wah, Tommy masuk. Nah, aku tuh daftar Bulak Sumur sebenarnya. Terus jadi aku daftar Bulak Sumur, terus katanya temanku aku juga diterima. Cuma waktu itu aku tuh pas hari wawancaranya nggak ada. Iya, nenekku tuh meninggal gitu. Jadi yaudah aku terus ya aku tinggalin lah habis itu. Nah tapi gara-gara itulah kemudian aku jadi punya waktu untuk kepikiran bikin Warning itu sama Tommy. Masih kuliah padahal ya? Masih kuliah, masih semester 4 atau 5 ya. Tahun kapan itu? 2013 atau 14 ya, 13 kayaknya. Bikin lah gitu Warning Magazine. Dan ya di situ akhirnya mulai belajar, bukan cuma nulis ya, tapi juga akhirnya kan karena ngelola sendiri, belajar mimpin satu newsroom, editorial, ngerekrut orang, nyeleksi orang, ngelola orang gitu ya. Terus sampai distribusi gimana, jualannya gimana gitu. Belajarnya sampai ke situ. Karena sebenarnya kan waktu itu bikin media musik itu bukan sesuatu yang unik sebenarnya, karena banyak banget waktu itu media musik tahun 2013-2014 sekitar itu. Apalagi itu kan media online tuh lagi baru ya, lagi berkembang pesat gitu. Cuma yang banyak orang tuh heran waktu itu dengan aku dan Tommy, kenapa melakukan ini gitu adalah karena kita berani nyetak. Berani nyetak? Itu yang orang lain nggak lakukan gitu. Beneran nyetak, majalah cetak. Karena waktu itu sebenarnya itu lagi senjakala media cetak. Itu tuh 1 tahun setelah di Amerika tuh ada Newsweek namanya, surat kabar. Ya. Yang pokoknya udah 80 tahun lah. Itu tuh udah eksis di Amerika tuh tiba-tiba tutup. Washington Post, terus Wall Street Journal itu juga nutup cetaknya gitu. Gramedia tuh nutup 9 brand di tahun yang sama. Gramedia? Iya ada aja? Force. Kalau mungkin kamu pernah, ada yang kamu kenal ya kayak Forcell, Soccer. Tahu Soccer, tahu Soccer. Fortune tahu. Tutup di tahun yang sama, malah kita bikin majalah itu kan aneh. Orang lain pada nutup, kita malah bikin majalah. Dan kayaknya aku tahu nanti belakangan sih pas ada penerbit Warning kayaknya. Iya. Itu awalnya majalah. Gitu. Kalian itu membuat itu proyeksinya apa? Tiba-tiba kalian anak muda masih semester 3 membuat majalah, apa yang kalian bayangkan dulu itu? Ini ke depan akan jadi apa ini nih magazine? Atau suka-suka aja gitu? Suka-suka aja. Tapi kan ya mungkin kalau suka musik memang dadanya suka musik. Iya. Film juga dadanya suka film. Nah, benang merahnya mungkin aku sama Tommy itu juga karena kami akrab dengan kultur cetak. Jadi kayak Tommy kan dulu tuh punya zin namanya Salah Cetak. Nah, dan kayak lumayan hits lah kayaknya. Di Kalimantan. Terus sementara aku ya tadi
aku tumbuh dengan media cetak gitu, majalah dan tabloid gitu-gitu. Jadi kami memang sangat suka apa namanya, medium cetak gitu loh kalau baca sesuatu gitu. Gitu. Nah, Itu aja, nggak ada kayak kepikiran ini akan jadi bisnis yang menghidupi gitu-gitu nggak. Bertahan sampai kapan itu? 2000. 13. Terbitan terakhir tuh 2016 apa 17 ya? Oh, aku masih di Jogja. Sekitar itu. Masih Itu terbitan sudah terakhir. sudah di Jogja aku itu. Karena ya aku kerja, aku main kerja tuh. Udah di Jakarta itu. Enggak, waktu itu aku kerja masih di Jogja. Di HIPWI. Oh, alumni HIPWI. Aku di HIPWI dulunya. Itu awal-awal HIPWI. Enggak, enggak. Aku bukan awal. Tapi aku sempat jadi pemret. HIPWI. Aku tuh bacaanku HIPWI dulu. HIPWI itu dulu kan masih eksis Yahoo. HIPWI. Iya. Ada satu lagi. Ini Brilio. Itu tapi aku lebih ke HIPWI sih. Iya. Brilio belakangan. Itu kan kalau ada kadang bercandaan gitu, kayak misalnya artikel yang 7. Iya, 7. 7 ciri kamu introvert. Nomor 7 bikin kaget gitu kan. Iya. Nah, itu tuh kan apa ya? Parodi dari satu format artikel zaman itu namanya listicle, yang itu tuh dipelopori oleh HIPWI gitu. Itu tahun kapan? Nah, itu apa, nanti aku sebelum ke situ aku cari yang magazine apa, zine apa, warning magazine. Itu kalian berapa edisi di situ? Aku lupa, 7 doang kayaknya. Karena nggak terbit tiap bulan, nggak kuat. Secara bisnis nggak berhasil. Paling ada satu edisi sponsornya paling banyak masuk itu pun cuma, intinya kita nggak keluar duit lah untuk nyetak itu. Oh. Lainnya sih pasti ada ngeluarin duit. Nah, kamu mendirikan warning secara bersamaan atau kamu pegang HIPWI dulu atau gimana itu? Warning dulu. Jalan dari 2013, bla. Oh, aku sempat di Rolling Stone juga. Pernah Rolling Stone? Berapa bulan? 2000. Setahun warning aku di Rolling Stone. Tapi waktu itu aku kan masih kuliah ya. Magang waktu itu, statusnya magang 3 bulan. Tapi habis 3 bulan itu kemudian direkrut. Semacam ya kayak untuk jadi penulis di Jogja gitu. Oh, jadi, cabang Jogja gitu lah. Jadi kan Rolling Stone Indonesia itu redaksinya itu kan sebenarnya kecil. Orangnya itu sedikit dan itu di Jakarta semua. Nah, tapi mereka punya kayak jejaring penulis-penulis yang itu di daerah-daerah. Terutama yang di daerah yang skenanya dianggap hidup kayak Jogja, Bandung, Surabaya. Itu ada yang penulis yang dedicated gitu lah. Makassar mungkin ada ya? Enggak ya, gitu. Aku nggak tahu deh. Kota-kota gede. Jarang mungkin ya. Medan mungkin aku nggak tahu sih. Tapi mungkin kalau yang kayak jauh kayak Sulawesi mungkin satu tapi ngelingkup semuanya. Gitu. Kamu kan waktu kecil bacaanmu kan Rolling Stone Indonesia itu. Waktu kamu jadi magang di situ dan diterima jadi pekerja, ada perasaan, wah ini ya, dulu aku pernah baca kamu, sekarang aku terlibat. Iya. Ada gitu aja. Ada banget kayak ya tadi kayak misalnya kayak SMP aja cita-cita aku jurnalis musik dan mungkin bayangan paling klise kali ya dari seseorang yang bercita-cita jadi jurnalis musik itu yang nulis di Rolling Stone gitu. Dan aku ya akhirnya, dan mungkin sangat dini untuk kemudian ngerasa kayak mimpinya tuh udah pungkas gitu, ya udah bahkan belum lulus gitu udah bisa udah kelar gitu. Terus ya mungkin mimpinya juga terlalu rendah kali ya, kayak mimpinya cuma jadi jurnalis musik gitu doang, ya udah. Tapi biasanya tuh kalau orang yang sudah kayak gituan, sudah dapat uang apa semua, kuliah nggak diberesin. Kamu beresin? Oh, aku beresin. Aku bakal merasa kok kayaknya aku kecepatannya lulus kuliah 5 tahun. 5 tahun tuh aku ngerasa kayak anjir kok teman-teman pada belum lulus, kenapa aku udah lulus duluan gitu. Siapa duluan lulus? Kamu dengan Tom? Kamu kayaknya? Aku dulu lah. Oh, iya. Kalau itu emang kualitas. Beda. Ada kualitas ya. Ada kualitas. Ada kualitas. Nah, Rolling Stone sudah warning bangkrut. Kamu di HIPWI. Ini yang meracuni aku ini HIPWI. Berapa tahun? Ternyata pembaca HIPWI kamu? Aku pembaca HIPWI. Aku udah masuk 2016.
16. Oh, aku sudah nggak baca HIPWI itu. Wah, parah. Aku baca HIPWI itu tahun 2011 2012. Orang dia aja baru 2013 atau 14 Pak baru. Aku masih di Makassar itu. Oh, cocok kalau Iya. 13 berarti aku masih di Makassar itu. Sekitar, berarti awal banget. Kak. Awal banget. Intinya HIPWI, Berlio, dan aku masih aksesnya di Yahoo. Iya, iya. Masih cari di Yahoo itu. Kapan lagi tuh sudah mulai juga Iya, iya. main di internet. Itu online. masa-masa apa ya? Awal online. Suburnya media online tuh. Bener-bener. Dan belum jadi platform yang belum jadi medium yang kemudian kayak jadi wajib gitu waktu itu kan. Jadi masih artikel tuh lagi rame-ramenya. Kamu berapa tahun di HIPWI? Dan 16 sampai 4 tahun. Lama juga berarti. 4. Sebagai pemret, aku di pemret itu 2017. Setengahnya mungkin. Oh, 2 tahun lah mungkin. Ada nggak anggotamu yang dari Radio Buku? Yang aku kenal? Nggak ada ya? Yang kamu maki-maki karena nulisnya jelek nggak ada ya? Nggak ada. Apa yang kamu ingat di HIPWI dan itu membentuk kamu di masa sekarang? Gini, jadi aku tuh mengalami transisi minat yang signifikan gitu sejak kemudian dari Rolling Stone itu. Jadi dari Rolling Stone kan aku mulai kehilangan minat nulis musik sebenarnya. Selesai di Rolling Stone gitu loh kayak. Oh gitu. Karena apa? Karena ya itu sejak kuliah mulailah baca buku-buku yang lain kan. Buku-buku lain? Buku politik. Komunikasi gitulah ya. Iya, Jogja tuh buku-bukunya kayak begitu-begitu ya. Maksudnya ya dari Madilov, Mas Hevlar gitu. Iya. Dari situ minatku nulis musik tuh menurun, minatku nulis yang lain, politik segala macam meningkat. Dan mulai kayak ada perasaan nih, datang ini mungkin puncak wokenessku gitu ya waktu. Udah selesai gitu. Waktu itu adalah kayak orang kayak dunia tuh kayak kacau ini, orang-orang tahanan digusur dan aku ngapain malah nulis musik doang gitu kayak. Gila. Apa sih ini ngapain sih gue kayak banyaknya masalah di dunia ini dan yang aku lakukan hanya nulis review album tuh ngapain gitu. Kiri banget ada ya. Tuh, mikir gitu. 26 tahun di Jogja. Apakah tidak semua anak muda seperti itu? Iya sih. Gitu. Dan plus tadi kayak cita-citanya udah tercapai di Rolling Stone gitu udah. Bahkan aku sempet kayak agak nggak sengaja tuh kayak berusaha untuk menganulir kayak semacam nggak mau orang tuh tahu aku tuh nyebut aku tuh jurnalis musik tuh ada sempet kayak gitu. Sempet tuh bertahun-tahun. Tapi itu gagal sih. Kayaknya aku nggak tahu deh. Makanya aku nggak tahu kamu berusaha melakukan itu. Aku nggak tahu kamu di HIPWI malah. Itu jelas aja kayak 10 tahun sejak 2016 itu sampai sekarang ya. 10 tahun kan. Aku tuh hampir mungkin aku pernah nulis artikel musik yang serius, maksudnya yang serius artinya benar-benar diterbitin di media yang jangkauannya luas gitu ya. Itu mungkin nggak nyampe 5 artikel loh. Oh gitu. Benar-benar aku udah jarang nulis musik. Tapi ya masih aja kalau aku ketemu siapa, nyapa gitu masih yang kayak gimana musik. Nih kritikus musik aja. Masih kayak gitu. Dan kayaknya sih gue. Aku nanti mau bahas itu nanti di belakang itu kalau bahas masalah kritik dan aku mau tanya tanggapan kamu soal musik Indonesia. Waduh. Kekinian. Itu termasuk nih. Tapi ya nggak apa-apa. Aku sekarang udah kayak tidak memaksakan citra-citra tertentu kayak terserah. Nah, gini, aku mau tanya, kan kamu majalah Rolling Stone Indonesia nih, yang tanda kutip sudah kamu, ini biasanya kamu di musik dan itu sudah peaknya of musik Indonesia lah gitu ya, untuk urusan literasinya gitu ya, urusan tulisan. Informasi soal musik adalah di situ. Tiba-tiba kamu terima HIPWI, kamu nggak merasa egomu ini? Oh ya, oke. Iya. Enggak, awalnya tuh sebenarnya kan, aku tuh S2. Oh S2 di komunikasi UGM, tentu sama. Lulus tapi? Lulus. Tommy enggak cukup kualitasnya enggak cukup. Nanti aku tanya dia lah. Nanti ada gilirannya dia. Terus. Terus awal namanya. Siapa yang mana deh dia? Oh, S2. Nah, jadi niat aku sebenarnya enggak. Jadi mau kuliah
S2, ada jarak tuh dari lulus S1 ke S2 nih, ada jarak 6 bulan buat masuknya. Nah, ngapain kan daripada cuma menjadi pewaris cuma dari pendapatan orang tua, ya aku nyari kerja lah gitu kan, yang full time, karena Warning kan kagak ada pendapatannya. Rolling Stone ada tapi nggak stabil lah, karena itu kan statusnya tuh By project. freelance. Oh, freelance. Oke. Akhirnya aku ngelamar aja, dan lamaran pertama aku ya di itu tuh, masuk di situ. Oh. Terus ya udah di situ, ya udah gitu aja awalnya gitu. Tapi terus lama-lama tuh kayak nyaman gitu, Par. Maksudnya nyaman dalam arti aku jadi belajar. Ini penting sih buatku, karena aku jadi belajar untuk cara membumikan gagasan, isu-isu publik gitu. Membumikan gagasan. Karena ya tahu sendiri kan, kalau waktu itu tuh emang diakui bahwa demografinya pembacanya HIPBI itu kan kalau secara ya BC lah gitu lah kira-kira. Nah, aku nggak bisa egois menulis dengan gaya yang sama dengan misalnya aku nulis di Warning gitu. Betul. Yang memang ditujukan oleh mungkin ya anak yang kuliahan gitu segala macam gitu. Jadi aku belajar tuh untuk bikin ngomongin isu dan gini, dan salah satu gebrakanku sebagai pemret di HIPBI itu adalah aku bikin ruang untuk nulis politik. Itu pertama kalinya di HIPBI, sebelumnya tuh nggak ada. Jadi nah, gimana tuh ya itu pembacanya? Dan jelas membaca HIPBI tidak didesain untuk bisa menerima politik, tulisan-tulisan politik kan. Jadi ya aku coba-coba aja terus trial bikin kontennya tuh gaya bahasaku bisa mudah dikunyah, witty, dan ada genit-genitnya gitu lah, ala-ala HIPBI gitu. Oke. Kayak gitu, dan tapi ya bisa aja gitu akhirnya gitu. Itu aku terlatihnya di situ di HIPBI. Ya gitu sih. Dan ya itu. Nah, setelah di HIPBI selesai tahun 2019. Kamunya. HIPBI kan pindah ke Narasi 2020 awal. Oh, dari HIPBI pas kamu masih jadi pemret di HIPBI, kamu ngelamar ke Narasi atau udah keluar dulu ke HIPBI baru cari kerjaan? Aku ditarik Banana waktu itu, Natso Shihab, dari Banana ditarik ke Narasi. Kamu kenal Banana sebelum kamu di Narasi? Iya, ini. Nah, ceritakan dulu, kamu bisa kenal Banana gimana? Ini agak absurd, jadi. Nah, awalnya, ini adegannya tuh waktu itu aku lagi sama Tommy, sama Tita Asmanin. Warni juga kan dia kan. Iya, Tita tahu. Lagi ngumpul di buku Aki kan. Karena emang tempat tongkrongan kita kan di situ. Kami lagi waktu itu seingatku tuh kita lagi bahas rencana untuk bikin buku Questioning Everything kedua. Oke. Jadi sempat ada wacana itu. Aku lupa bahwa ada di kedua. Tadi. Jadi isinya tuh wawancara-wawancara tokoh-tokoh keren gitu yang kita anggap keren waktu itu. Salah satu kita baru ngelis tuh siapa aja yang mau kita bikin. Salah satunya itu Natso Shihab masuk di situ. Cuma habis itu kita coret nama itu karena lebih ke kayak nggak kebaca aja aksesnya gimana sampai ke Mbak Nana gitu, sampai ke Natso Shihab tuh gimana nggak? Oh gitu. Waktu itu nggak, karena ya selain memang sebaik kalau dicari-cari sih ada aja gitu ya. Cuma waktu itu kayak kan opsi namanya banyak tuh, nggak mungkin masuk semua. Dan kita prioritaskan yang lebih reachable aja waktu itu ya. Maksudnya kayak misalnya Iwan Fals, Slang gitu mah lebih coba karena kita kan basically musik ya waktu itu kan. Jejaring-jejaringnya tuh musik-musik gitu. Justru kenal sosial tuh kayak lewat siapa nih gitu. Nggak punya teman yang dekat gitu. Zen RS waktu itu belum masuk? Aku belum kenal. Nah, tiba-tiba waktu bahas itu nyoret namanya Mbak Nana gitu. Aku dapat WhatsApp. Sebuah WhatsApp tiba-tiba ke nomormu. WhatsApp bunyinya gini. Malam Mas Sony, saya Natso Shihab, founder Narasi. Saya suka tulisan Mas Sony. Titik gitu doang. Di mana tulisannya mana? Enggak tahu, mungkin cuma nulis gitu doang. Cuma nulis gitu doang, chat gitu doang. Dia enggak bilang tulisan yang ini enggak ada. Dia enggak share link enggak? Enggak ada. Terus kamu langsung lihat ya ada. Pertamanya kayak ini scam apa? Kamu ngomong gitu? Enggak, ya waktu baca itu dan ada Tommy sama Tito di situ kayak ini apa sih? Dia pas rapat kalian menentuin itu beneran di malam yang sama. Itu bukan absurd sih. Aneh banget. Surrealis. Aneh banget. Aduh, saksinya Tommy sama Tita. Terus habis itu ya aku balas aja, malam Mbak Nana salam kenal juga, ada yang bisa dibantu, aku kayak gitu doang.
Terus kita singkat cerita dibalas lagi nih, diajak ketemu di Jakarta waktu itu. Kamu kesini. Ya, karena aku juga kebetulan ada acara juga di Jakarta. Karena kantor HIPBI kan ada juga di Jakarta. Oh gitu. Jadi aku ketemuan lah sama Mbak Nana waktu itu. Terus Posisi kamu masih di Pemret? masih Happy, oke. masih. Terus ketemuan, terus ngobrol-ngobrol ya. Ditawarin kerjaan lah intinya. Intinya ya dia butuh semacam apa ya, orang yang bantu ngasih masukan, bantu ngasih bantu mikirin lah kalau misalnya menyampaikan sesuatu di publik itu, entah itu monolog, entah itu tulisan atau apa gitu tuh, kira-kira penyampainya gimana, gaya bahasanya gimana, storytellingnya gimana, kalimatnya gimana gitu-gitu. Butuh teman bantu mikirin itu. Oke. Kayak bantu diskusi soal hal-hal kayak gitu. Karena dia semakin waktu itu 2018 akhir tuh semakin sering muncul di publik kan. Itu aja. Terus akhirnya ya udah oke, terus akhirnya jalan tuh, mulai jalan ya sering ngobrol gitu. Di situ, nah terus habis itu sebenarnya kan 2019 itu aku udah diminta gabung narasi lah waktu itu. Oke. Cuma aku belum menyanggupi karena waktu itu aku mikirnya adalah kan narasi ini Baru. bukan barunya, tapi ini tuh isinya kan orang-orang TV, karena dia itu kan konsepnya narasi ini adalah media yang memang sejak awal berdiri itu tuh digital, audiovisual gitu. Audiovisual. Jualannya video. Oh begitu. Emang video kan? Nggak ada artikel. Iya betul. Waktu itu. Belakangan sih buat artikel benar. webnya. Terus isinya di dalamnya itu orang-orang yang tadinya tuh ya anak orang TV lah, dari Metro, dari mana segala macam. Nah terus aku mikir, aku di sana tuh ngapain? Aku nggak punya pengetahuan untuk syuting, nggak ngerti aku caranya gitu. Nggak pegang kamera nggak bisa gitu, ngapain? Maksudku aku bawa knowledge apa ya, walaupun aku tahu ya, aku kalaupun ditarik di sana kan untuk urusan teks gitu, tapi kayak ngerasa ntar nggak nyambung ngobrol segala macam. Sama juga kuliah aku belum selesai S2. Nah baru kemudian beberapa bulan setelah itu tiba-tiba Mbak Nana japri kayak, ZNRS udah gabung narasi nih, tinggal kamu yang belum gitu. cara dia yang merayu kamu. Aku mulai kayak, aku waktu itu belum kenal sih, maksudnya belum kenalan tuh. Si akrab itu belum. Tapi tahu. Siapa tidak tahu dia. Siapa yang nggak kenal ZNRS? Rahmat Sugito. Orang Jogja, anak Jogja nggak tahu. Mustahil. Iya. Kalau kata dia kan mitos. Jadi, kamu nonton itu? Iya, aku nonton yang dia yang nonton. Terus habis itu kan aku jadi ada orang yang aku kenal, aku tahu track recordnya, dan kira-kira dia punya semesta yang dalam bayanganku tuh nggak jauh-jauh dari aku gitu loh, kayak dunianya tuh bisa aku pahami lah kira-kira. Dari situ aku mulai kayak mempertimbangkan tuh, kayaknya ini oke nih kalau mulai ada yang kayaknya aku bisa relate gitu sama orang sana. Yang bukan TV. Ya gitu. Nah, aku mulai mempertimbangkan. Terus ya udah akhirnya cuma beberapa bulan lah setelah itu, akhir tahun 2019 aku untuk aku pindah bilang ke mana. 2019 akhir aku untuk pindah. Nah, udah terus pindah. Tapi kan ada ini kan, terima notice kan. Jadi benar-benar aku masuk hari pertama aku di narasi itu 2020. Maret itu adalah hari di mana pasien 002 itu muncul. Itu loh pasien pandemi. Itu kamu kan awal-awal kan nomornya itu kan 01, 02. Itu 002 tuh muncul tuh aku hari pertama aku masuk narasi. Jadi 3 hari habis itu aku langsung balik ke Jogja karena lockdown. Aku Maret tanggal 28 itu nikah. Wah, ke Jakarta. Kamu Jakarta. Udah di lockdown. Pandemi kayak gitu. Iya, udah di lockdown. Alhamdulillah murah. Iya benar. Aku juga sih. Iya kan? Aku nikahnya juga pandemi. Pandemi juga. 1 tahun setelah itu. Murah. Pas kamu pas lockdown, kamu balik ke Jogja dan bergabunglah di narasi. Ya jadi ini aja WFH gitu. WFH. Kamu geger budaya nggak? Maksudnya perpindahan dari happy ke narasi gini. Tadi kan Rolling Stone itu agak berat. Ya. Terus kamu pindah ke happy dan membumikan gagasanmu. Sekarang ini narasi yang mana kebanyakan orang TV, ya kamu dengan si Bapak Mitos tadi, dengan ZNRS, itu bergabung di sana, yang mana audiovisual kan, yang dijual video. Itu transisinya kamu merasa gimana? Ya ini sih kerasa banget sih bedanya gitu. Terutama ya karena tetap bagaimanapun
produk-produk yang muncul di narasi itu tuh audiovisual, video gitu. Jadi bagaimana aku menerapkan pengalamanku di teks menulis itu tuh nggak selugas kayak nulis artikel ya udah. Dan gini, paling kerasa tuh adalah kalau bikin video itu kan melibatkan orang banyak ya, kayak untuk satu produk nih. Kalau sekarang sih ini kayak kamu kan udah bisa, ini bisa sendiri ya. Tapi kan di 4 tahun yang lalu itu tuh belum segampang ini kan bikin video sendiri gitu kan. Jadi kalau dan jadi gitu tentang kayak kalau nulis artikel kan gampang ya, kayak nulis. Kalau ada salah ya udah aku beresin sendiri gitu. Kalau video tuh aku harus koordinasi. Misal pun aku bikin naskah, aku masih harus koordinasi sama setnya di mana, yang kameramennya siapa gitu gitulah. Itu tuh yang buatku waktu itu ya kayak ribet banget gitu. Buat orang-orang kayak kami tuh ribet gitu, kayak gitu. Gak bisa diberesin sendiri, itu harus melibatkan orang lain. Itu sih paling kerasa ya. Jadi itulah apa namanya. Tapi akhirnya ngebaca juga bahwa ketika meskipun trennya udah berubah, bukan dari artikel, tapi sekarang semua media tuh punya konten video gitu. Kemampuan teks tuh tetap berguna gitu. Sangat berguna. Sederhana caption deh. Caption. Bahkan caption itu punya profesi sendiri ya. Iya nggak sih? Iya ada. Ya medsos. Itu, medsos. Anak medsos gitu. Terus apa namanya? Judul, bikin judul. Iya. Gitu. Bisa bikin thumbnail, bikin judul aja itu kan nggak gampang ya. Harus diskusikan. Harus orang minimal orang punya apa namanya? Kekayaan kosakata gitu loh untuk pilih diksi-diksi yang bisa efektif gitu, nggak kepanjangan gitu misalnya. Gitu. Dan apa kena sama pembaca gitu. Pas lihat ini orang klik gitu. Iya. Dan bagusnya sih kalau di narasi di mata Najwa tuh yang masih percaya bahwa konten yang bagus itu ya berangkat dari riset yang bagus. Iya. Dan kemampuan teks yang bagus juga gitu. Ya nggak asal-asalan teksnya, yang penting videonya gambarnya bagus terus lempar gitu enggak. By the way, tulisanmu yang soal judul lagunya si Fish atau Hindia sih? Fish. Fish. Itu enak banget. Nina ya? Nina, itu bagus. Aku kemarin bilang ke Zen, kan Zen barusan nulis soal apa kemerdekaan. Aku bilang, coba kalian rutin nulis kayak gitu dengan kayak Sony gitu loh, yang kayak kemarin tapi dia nggak balas. Itu maksudku kalian ada media itu gitu ya, narasi. Zen juga gitu di situ ya. Zen dengan sejarahnya apa semua nulis di situ, kamu dengan musiknya di situ ya. Sebulan sekali ada kolom Sony gitu. Harapannya tuh begitu sebenarnya ya, kayak aku sih mau aja. Ya Zen juga mintanya aku gitu sebenarnya, udah bilangnya gitu. Kayak rutin gitu, tapi kan ini karena kerjaan utamanya bukan itu, jadi harus beres dulu yang lain-lainnya gitu, baru kalau ada waktu gitu kayak orderan tulis esai deh. Iya sih. Sama Naras juga gitu, dia pasti juga gitu. Gitu. Dan apa sih dia yang kamu dapat dari kerja dengan Mbak Najwa? By aku suatu saat semoga ketemu dengan Mbak Najwa. Aku ceritakan tentang Mbak Najwa dulu ya. Jadi waktu di Makassar, Mbak Najwa ini pernah jadi MC, jadi pembawa acara di Unhas. Nah, aku dengan temanku namanya Abang sana, dia namanya Wawan. Wawan ini dia S2. Kami sangat sering nonton lah Najwa Shihab. Najwa ada di Unhas, kami datang. Sialnya, pas sudah selesai itu, kami mau ambil foto lah. Temanku itu, dia pas ambil foto, dia berdiri, Najwa langsung gini, langsung aku foto. Pas gilarku enggak, gilarku enggak bisa. Enggak. Banyak Najwa langsung cepat dibawa kemana. Si Wawan ini temanku ini sampai sekarang masih ngeledek. Hanya aku yang bisa foto dengan Najwa. Semoga suatu saat saya bisa foto dengan Najwa Shihab. Nah, apa? Kamu kan, ya aku juga tahu kamu tuh apa selain di narasi. Selain di warning, aku tahu kamu itu memang penulis musik gitu. Yang lebih, karena ini kan baru ya, 2022 ya? Iya. Ini, 21, 22. Yang sering berseliweran itu yang question itu, everything question ya? Questioning everything. Question everything ya.
Dan aku baca tulisanmu waktu di Tirto tahun 2018 soal musik bukan Jakarta itu loh. Oh ya. Nah, dan kamu kasih contoh soal yang dari Jogja, siapa? Aku udah agak lupa. NDX, Jogja. Ya, next. NDX. Aku udah agak lupa. Nah, sekarang kan musik-musik dan platform yang membantu musik di luar Jakarta kan kuat ya. Ya. Dulu kalau kita lihat yang trending musik di YouTube itu ya paling-paling orang-orang band-band yang ada di sini apa semua. Sekarang itu teman-teman dari Maluku NTT bisa Ya, ya. di top one di trending tuh apa YouTube, terus juga apa itu yang Koplo, NDX juga muncul di. Bagaimana kamu memahami melihat musik sekarang, anjay? Anjir. Maksudnya dari tahun 2018 contohnya kamu merasa bahwa kita nggak berkiblat ke Jakarta, dan dulu katanya Jakarta bisa datang ke daerah-daerah musik-musik Jakarta ya, tapi dari daerah nggak bisa ke Jakarta. Nah sekarang kan ada apa nih festival, Kayak kemarin Cherry Pop atau apa? bukan satu Pestapora. Oh ya. Pestapora kan menghadirkan ada Oh ya. penyanyi dari Maluku, Index juga muncul. Artinya apa yang kamu omongkan itu sudah terpatahkan bahwa di luar Jakarta bisa juga tampil di Jakarta dengan apa pendengarnya sudah banyak. Saya sekarang ya, saya kayak panjang ngomongnya. Sekarang itu mau di bis, buka di angkot-angkot, di pasar-pasar, itu lagu-lagu teman-teman dari NTT Maluku itu semalam itu musik apa dari NTT yang Maluku itu banyak banget diputar. Tahun lalu itu yang Papua, yang grup yang dia featuring dengan Slang, tampil juga di acaranya Istana Negara. Nah, kamu melihat musik sekarang gimana? Dengan Sebenarnya kalau dibilang udah mulai terdesentralisasi, ya Iya. kira-kira gitulah ya. Itu tuh juga belum. ya bisa ya iya, karena memang watak teknologinya memungkinkan itu kan. Iya. Apa ya? Istilahnya kayak rantai menuju sebuah konten itu tuh bisa dipublikasikan, jadi itu kan jadi sekarang udah nggak perlu, udah bisa langsung aja bikin sendiri, Nggak pakai label lagi. ya nggak ada lapisan-lapisan yang kemudian itu harus sampai ke Jakarta dan melewati banyak lapisan-lapisan yang terlalu panjang, itu nggak ada. Cuma nggak tahu ya, menurutku mungkin belum sepenuhnya juga itu bisa dibilang ini udah kayak totally lepas dari apa sih, kayak sentralitas, senjangan gitu lah. Oh, kesenjangan. Juga gitu, karena kan tetap ada faktor-faktor lain ekosistem kan, kayak ya kita ngomongin teknologi juga aksesnya kan beda ya, misalnya apa yang ada di Jakarta relatif pasti juga lebih maju cara akses teknologinya. Betul. Gitu. Tren-trennya, terus duit tuh juga jangan lupa, perputaran uang juga ngaruh. Bikin festival di Jakarta nggak sampai yang luar Jawa, di Jogja kan pasti beda ya. Beda. Budgetnya beda lah, pasti budgetnya gitu. Betul. Daya beli penontonnya juga beda. Beda. Gitu-gitunya tetap ada sih, menurutku tetap kesenjangan itu ada. Jakarta masih kuat. Iya. Cuma kan sebenarnya kan inti artikel itu sebenarnya bukan untuk kayak mengaku kalah dari Jakarta, ini bukan. Iya. Tapi kayak ya udah, kalau memang susah juga ke Jakarta, ya udah kita bertahan hidup dengan daerah-daerah di sekitar kita aja gitu. Iya. Dan di Jogja tuh beberapa band waktu itu bisa melakukan itu gitu. Jadi konsernya tuh di kota-kota satelit di situ gitu, kayak Magelang mana gitu. Bisa juga gitu bertahan di situ. Cuma memang kalau dulu itu sorot media tuh kelihatan memang Jakarta sentris. Iya. Ketika belum sekarang ya, kayak apa namanya, semua bisa bikin media sendiri. Waktu itu kan media-media tadi aku sebutin ya, kayak Rolling Stone, Trax, itu semua di Jakarta gitu. Cuma kalau sekarang sih ya relatif udah lebih baik. Cuma tantangannya jadi berubah aja gitu. Gitu. Kamu kasih kemarin tuh di tulisan kamu kasih contoh Jogja ya, bisa melahirkan banyak band-band baru gitu ya, dan juga itu survive, bertahan di industri. Walaupun memang kesenjangan itu masih sangat, perputaran uang masih di Jakarta apa semua. Ya. Kemarin tuh kalau nggak salah ada di X yang ngomong bahwa kok kita nggak ada kritik
musik lagi ya, kritikus musik. Siapa yang bilang? Aku lupa Oh, dia. ya banyak sih yang bilang. Iya, aku lupa yang ngomong itu. Dan juga mereka setelah itu mereka juga mengkritik ini, apa, berkomentar. Selain itu tidak ada yang mengulik secara spesifik dari drumnya, dari partiturnya apa semua. Hanya kayak ngulas sinopsis aja gitu, kayak sinopsis yang muncul itu, dan kayak berita doang gitu. Iya, Secara spesifik, aku belum baca ini bagaimana Sony nulis musik yang di sini. Itu kayak hanya peristiwa-peristiwa aja gitu yang dimunculkan. Nah, apa pertanyaan ini berarti? Kamu tadi mau jawab apa? Itu aja. Anjir, kagak ada. Ya emang beda-beda, Far. Jadi menurutku bentuk ulasan musik ya. Aku tuh sebenarnya juga belum yakin bedanya kritik, ulasan gitu-gitu. Tapi kira-kira itu tuh jenisnya beda-beda. Ada yang memang kayak review musik itu, setauku itu tuh kan memang berangkatnya itu dari ekosistem konsumsi. Jadi kayak majalah musik kayak Rolling Stone deh. Ngasih bintang gitu kan. Di India nih rilis album baru, berapa bintang, 3, 4, 5. Itu tuh memang sebenarnya panduan untuk pembaca beli atau enggak nih gitu. Ada yang gitu memang tujuannya gitu. Terus ada yang tujuannya memang ya misalnya ini buku kan akademi, apa namanya, pendekatannya itu kan akademis karena memang tesis kan. Oh, ini gitu. tesis awalnya. Oh, sorry. Terus kira kumpulan esai. Terus ada juga yang modelnya tadi yang kayak unsur apa namanya teknis musiknya itu juga ada juga gitu. Emang beda-beda sih. Tapi aku paham kalau ada orang merasa hari-hari ini tuh kritik musiknya tuh lesu gitu misalnya. Ya karena ya sekarang media musiknya juga udah nggak ada. Sekarang kan musik banyak kan sih podcast ya. Podcast sih kalau di Vindes itu. Saya tuh podcast gitu. Akhirnya yang main apa ya, kita lihat kalau kita mau melihat bagaimana orang melihat satu karya musik, akhirnya banyak kan juga akhirnya di medsos dengan apa ya yang kayak ya udah orang nge-tweet kayak ini lagunya enak gitu-gitu doang gitu. Ya aku sih gimana ya? Ya sebenarnya nggak salah juga, tapi kalau ya aku memahami ada kerinduan itu gitu. Kalau ada kayak kok nggak ada lagi ya long form tulisan-tulisan musik kritik yang panjang dan bagus gitu, yang dalam gitu tuh ya aku bisa memahami juga itu kerinduan memang, itu karena memang kita atau memang karena sudah bergeser ke komentar-komentar kayak gini gitu. Jadi ada Hindia bikin album baru yang komentar-komentar kayak gini yang bermunculan. Iya kan? Iya ya yang bisa disalahkan juga sih, siapa yang mau disalahkan. Iya, dan juga kadang-kadang pembacanya juga sudah sudah apa attention span-nya kan sudah ya nggak apa-apa sih ada kritik, ada orang nge-tweet jelek terus rame seru gitu. Aku pun ya aku nggak tahu ya, kalau aku tuh ya aku tuh nggak bisa main musik, jadi aku kalau nulis kayak teknis musik tuh pasti nggak bisa. Berarti secara apa bukan kayak itu bukan mainanku gitu, aku nggak bisa. Terus kamu kalau menulis itu pakai pendekatan apa ya? Lebih kan kalau di sastra itu ada close reading dan distant reading. Kalau close dia mengulik dalamnya. Awalnya pasti belajarnya tuh tadi karena aku bacanya Rolling Stone, pasti gayanya pasti Rolling Stone. Ya tadi yang kayak review pendek terus ini live apa ratingnya berapa gitu awalnya. Terus kan udah lama-lama berkembang, nyoba yang lain. Akhirnya ini kayak misalnya pendekatan yang akademis dalam bentuk buku tuh pernah gitu. Tapi gini Pak, kalau aku tuh mungkin nggak tahu ini mungkin beda untuk sebagian orang, tapi aku tuh tipe yang kalau disuruh menilai satu karya gitu ya, aku tuh menaruh apresiasi tersendiri untuk unsur popularitas. Kalau aku gimana? Apresiasi, maksudnya aku merasa satu karya itu sebenarnya nggak cuma musik ya, film atau apa, ketika dia populer itu populer yang disukai ya, bukan populer kayak One for All gitu. Kalau itu kan sensasi negatif. Tapi populer karena disukai orang, itu tuh justru indikator kualitas. Buatku. Karena kan ada banyak orang yang ya di skena kita terutama ya, skena kita udah seni-senian ini kan ada anggapan yang justru kalau sesuatu itu populer itu buruk. Ya itu tuh jadi indikator apa ya, semacam popularitas tuh inkompatibel dengan kualitas gitu. Betul. Kalau suatu karya makin populer satu karya itu indikator bahwa nilainya itu rendah. Betul. Kayak
nggak tahu, yang mirip-mirip kayak inilah pahamnya Adorno kan gitu kan, kayak oh semakin massal satu produk itu berarti dia kemungkinan apa namanya pakai logika industri terstandarisasi dan tidak menawarkan kedalaman, Iya. otonomi kreatif gitu-gitu. Betul. Cuma aku tuh justru kebalikannya gitu. Aku sepakat dengan kepunyamu Justru ngerasa itu tuh ya memang nggak semua karya yang populer itu bagus, iya, enggak. betul, Yang betul. sampah juga banyak. Iya. Tapi kan jauh lebih banyak yang udah jelek dan disukai orang. Itu jauh lebih banyak. Enggak, aku gini, alasanku gini, dua. Satu, kenapa populer itu buatku itu indikator kualitas? Karena satu, itu berarti dia bisa bicara dengan orang banyak karya itu. Dan itu tuh susahnya minta ampun. Banyak orang mencoba itu dan gagal kan. Artinya kan orang yang bikin karya ini dia bisa dia berhasil meriset, menganalisis gitu ya, dan mempertemukan antara familiaritas dan kebaruan. Karena salah satu teori yang aku percaya untuk viralitas gitu ya, untuk membuat sesuatu populer itu kan ada teori tuh, Far, namanya tuh teori Maya. Most advanced yet enggak, aku agak lupa most advanced. Bentar. Aku lupa deh kepanjangannya deh. Tapi kira-kira konsep itu artinya adalah untuk bikin karya itu populer tuh dia harus ada unsur mengejutkannya gitu. Baru gitu. Orang tuh menerima tuh ini baru gitu. Sama harus juga merasa bikin orang tuh nyaman karena merasa dekat gitu. Itu harus seimbang tuh antara ini familiar kayaknya aku udah mulai sering membaca ini, tapi juga ada kebaruannya gitu. Itu rumusnya itu. Rumusnya tentu nggak cuma itu kan, tapi kalaupun kita pakai rumus yang ini aja tuh susah gitu. Dan nggak banyak orang yang bisa melakukan itu gitu. Makanya itu populer tuh menurutku juga salah satu indikator kualitas. Yang kedua, alasan kedua yang menurutku lebih penting, kenapa popularitas disukai orang banyak itu tuh indikator kualitas, itu karena dia berarti potensi impact-nya lebih besar. Potensi impact untuk karya selanjutnya maupun ya lebih dari soal pengaryaan gitu. Maksudnya gini, misal aku kan tumbuh dengan tadi ya majalah Rolling Stone gitu ya. Dan Rolling Stone itu tuh majalah yang paling sering, media musik yang paling sering bikin kayak list gitu loh, kayak 100 album terbaik gitu. 500 lagu terbaik Indonesia gitu. Nah, aku tuh selalu suka banget baca-baca kayak gitu. Tidak selalu sepakat dengan isinya. Apalagi yang sekarang tuh ya gitu lah, agak banyak memuat unsur-unsur wokeness yang sekarang, edisi-edisi yang update gitu. Wokeness ya. Tapi intinya aku menyukai itu karena kalau dari situ aku tuh bisa memetakan kayak misalnya dari Elvis nih. Dari Elvis kasih pengaruh dari Elvis ada Rolling Stone Band. Dari Rolling Stone kemudian ada pengaruh ke Ramones, dari Ramones ke Nirvana gitu-gitu. Jadi aku jadi bisa ngebaca benang-benang di pop culture itu tuh semesta yang saling influencing satu sama lain gitu. Dan yang paling ngasih influencing terbanyak itu menurutku itu perlu diapresiasi gitu. Karena dia yang menggerakkan budaya berarti kan. Iya. Gitu. Nah, itulah Masku. Jadi dan bagaimana sebuah karya itu bisa tersebar luas itu kan penting untuk kemudian ngasih influence itu gitu. Kayak misalnya gini. Jadi panjang ya gua. Enggak apa-apa, lebih bagus ini. Ya misalnya, kemarin aku sempat ngobrol sama beberapa teman kayak album musik menurutku ya, ini subjektif ya, pribadi. Album musik Indonesia terpenting menurutku dalam 20 tahun terakhir, kira-kira ya. Itu Tulus, Gajah. Oh iya. Satu, karena memang isinya menurutku bagus, musiknya solid, liriknya bagus, liriknya tuh gaya bahasanya kan bagus dan khas Tulus, terus angle-angle-nya tuh kan baru ya, kayak misalnya singlenya tuh yang pertama tuh yang Jangan Cintai Aku Apa Adanya gitu. Ya, Jangan Cintai Aku Apa Adanya kan. Di album pertamanya? Enggak, itu album kedua. Gajah itu album kedua. Gajah itu kedua. Itu kayak lagu itu kan ini ya, apa ya? Berkebalikan lah dengan ekspresi lirik ekspresi cinta pada umumnya dilakukan gitu. Itu satu. Kedua, kenapa aku merasa album itu sangat penting, karena kamu bisa bandingkan musik pop, liriknya ya, sebelum dan setelah album itu rilis gitu. Iya, pengaruhnya. Jadi album itu tuh rilis 2014. Iya. Sebelumnya kita sebut deh nama-nama penyanyi pop.
Judika, Cakrakan atau Cakakan sih? Cakrakan. Rosa, Afgan gitu kan. Nama-nama itu Solois ya. yang liriknya itu bukannya Cinta. jelek ya, tapi menurutku nggak terlalu diseriusin gitu loh. Kayak ya udah gitu Udah. aja gitu. Nggak terlalu diseriusin, nggak terlalu dikulik, nggak menghasilkan perbincangan orang. Kan nggak ada tuh orang tiba-tiba bahas di Twitter tiba-tiba bahas liriknya Afgan gitu kan. Nggak ada, nggak ada. Nah, setelah 2014 Tulus rilis tuh Gajah, 1-2 tahun setelah itu tuh kerasa tuh. Danila kapan dia nyanyi? Danila setelah itu. Setelah 14 Iya, itu. Sekarang Danila yang ini album-album berikutnya ya. Iya. Tapi gini, masuk ke Danila pun kan dia kan menurutku nggak ada di level yang kayak aku bilang mainstream pop gitu. Oke, kembali ke tadi. Iya, mainstream pop yang kalau sekarang kan kita ada kayak misalnya siapa sekarang sih penyanyi pop gitu yang arus utama gitu. Bernadia, Sal Priadi, India, siapa? Nadine. Beda menurutku. Iya. Yang sekarang tuh Kunto Aji. Untuk aja. Mereka tuh tahu apa yang mereka mau tulis di lirik gitu. Pada akhirnya yang sekarang ini sekarang. Lebih diseriusin lah gitu. Iya. Jelek bagus tuh relatif ya, tapi kelihatan lebih dikulik, lebih diseriusin gitu. Dan menurutmu itu dari Tulus ya? Ya salah satu faktor. Faktor ini kalau kita ngomongin faktor dari karya ya, Iya. faktor dari ekosistemnya yang lain pasti ada. Dimulai Tapi dari karya menurutku yang jadi benchmark itu loh, kayak semacam oh ternyata tuh nulis lirik musik bisa begini. Bisa sampai sini loh gitu. Jadi orang ketika, makanya aku bilang jaraknya itu 1-2 tahun setelahnya gitu. Kita ngitungnya dari 2016 ke atas gitu. Itu ada bayangannya bisa sampai sini gitu. Dan dia membuktikan itu bisa diterima gitu. Lirik kayak gini tuh bisa diterima. Aku ingat dari Tulus memang, dimana aku memperhatikan lirik. Iya ya. Dari Tulus. Musik pop lah. Maksudku kalau yang musik rock, untuk pop, hip hop nah bagus-bagus. Iya. Ini untuk pop yang terkenal ya. Iya. Tersebarnya yang masuk radio lah gitu. Masuk radio. Gitu. Itu dari Tulus kita ya. Menurutku sih gitu ya. Kayak even Raisa aja yang satu angkatan sama Tulus ya. Enggak gini, Raisa itu kau bisa bandingkan album 1-2-nya dengan yang ketiga. Nah, timelinenya itu 1-2, Gajah rilis, album Raisa ketiga. Itu tuh beda. Kamu liatin liriknya tuh beda. Kayak ke elevate gitu loh, kayak naik gitu. Dan sekarang itu nyaris seriusannya garap lirik. Nyaris sama loh. Pada akhirnya kayak ala-ala Tulus pada akhirnya. Iya ya. Benar kan kalau Tulus itu dia bercerita loh itu dia. Iya. Jadi musiknya dengan teks dengan liriknya itu bercerita. Iya. Dia kayak ngomong ke kita gitu loh. Ke orang di hadapan kita. Nah, itu kan dilakukan oleh Bernardia. Iya. Oleh siapa sih Sal Priadi. Sal Priadi itu yang apa yang soundtrack keponakan apa? Ini kakak. Iya, satu kakak 7 keponakan. Ya, itu waduh, itu. Aku kalau pas nonton itu soundtracknya itu muncul, nangis. Yang bahas rumah apa sih? Yang bahas, itulah aku mau nyanyi. Yang bahas ini kakak. Iya. Pelan-pelan aja gitu. Iya. Apa? Ya pelan-pelan aja. Oh ya. Satu-satu dulu. Intinya dia ngurus adik-adiknya itu. Iya. Itu cara bercerita penulis lagu penyanyi-penyanyi ini pada akhirnya seperti Tulus, apalagi kalau ada pengaruhnya, ya pengaruh kayak ya itu sih kamu bilang ya kayak permainan bahasanya. Benchmarknya di situ ya. Aku sih ngerasa bisa salah, tapi buatku aku ngebacanya itu pengaruhnya dari Tulus sih. Kalau Dere kan memang sudah Dere pun juga aktor Tulus kan. Dia kan Dere kan ini dididik langsung oleh Tulus. Satu manajemen kalau di-create oleh Tulus, jadi kentara banget dia. Banyak influence dari ya itu sih kayak. Dan kenapa kemudian aku merasa Tulus lebih penting dari musisi atau karya album penting lainnya gitu ya, karena misalnya kan kalau kita ngomongin di rock juga ada tuh album yang penting berpengaruh gitu ya, di jazz, di hip hop gitu. Tapi yang Tulus ubah itu kan pangsa pasar terbesar Indonesia, pop gitu. Iya. Kalau kamu ngecek Spotify artis terbanyak 10 besar gitu ya, isinya pop semua. Dan itu sudah mendekati ala-ala Tulus ya, mudah-mudahnya. Iya. Ya gini lah, kalau gaya mirip Tulus atau enggak tuh mungkin masih debatable, tapi ini tuh jadi lebih serius gitu loh para liriknya. Iya, paham. Lebih angle-nya tuh dipikirin, nggak sama semua, nggak cuma ya gitulah, lebih
lebih tajam gitu, Atau bisa mencari angle gitu. atau bisa disebut begini, pop di tangan Tulus itu tidak receh yang dibayangkan dulu gitu. Ya bisa Gini gitu. Karena liriknya mengangkat inilah derajat kalau untuk musik pop ya, mengangkat derajat musik pop. Dan itu perkembangan yang bagus gitu. iya iya iya. Aku tuh suka Tulus Aku yang ngerasa sekarang ya nggak tahu apa karena usia ya. Jadi lebih sering dengerin musik pop juga gitu dibanding Iya. dulu. apa tuh suka ini apa? Aku bukan Tulus yang gajah, aku nggak aku ikuti dengar tapi tidak serius yang album kedua. Enggak, album kedua tuh beda kok. Album ketiga yang mana itu? Oh, yang ini. Ada pamit ya? Pamit ya. Nah. Itu enggak itu yang pamit yang videonya di salju. Pamit itu ya. Wah, itu bagus. Itu bagus juga kok. Itu bagus banget itu. Cuma kan kalau kita ngomongin pengaruh, yang pertama dong. Di gajah yang itu. duluan Ya, kan. Gitu. paham. Itu bagus banget itu. Iya ya, Tulus ya. Menarik ya. Tapi kamu kalau menyebut 3 penyanyi atau musik yang menurutmu berpengaruh dalam hidupmu, Berpengaruh? ya 5 lah. Wajib itu tambah. 5. 1 jelas Guns N' Roses, itu Nah. pasti. 2 Nirvana. Nirvana. Ini yang gini, gimana ya urutannya? Jadi tadi yang bikin suka musik tuh Guns N' Roses. Ya. Terus Guns N' Roses. habis itu kuliah itu tuh main gitar kan, aku pertama kali belajar gitar SMA. Itu tuh dari Nirvana, sama satu lagi The Sigit. The Sigit. Oh. Dua itu era di mana aku belajar gitar. Terus ketika udah kuliah referensi musiknya tuh udah lebih keluar dari rock gitu ya. Kan tadinya kan kayak pokoknya harus rock, harus tadi aku bilang kayak gaya maskulin itu iya, kan, kayak harus cowok tuh harus dengerin musik rock gitu. Udah mulai keluar YouTube. Oh, masih rock sih, tapi masih rock. lebih masih rock sih tapi lebih slow kan. Ya, slow ya. Nah, kelimanya apa ya? Bentar, aku perlu mikir yang kalau yang kelima. Berarti pemusik apa band di Indonesia baru di Sigit. Itu band nggak sih Sigit? Sigit band. Kan? Oh, Slang aku sangat suka. Oh, Ion Fals nggak? Atau karena sudah? Ya suka aja, cuma kalau yang Slang ya. 5 album pertama ya, bukan yang sekarang ya. Ya paham. Bukan yang apa? Terima kasih Pak Polisi. Apa sih? Itu iya Slang. Slang. Terima kasih Pak Polisi ya. Apa sih dulu yang kayaknya enggak apa lah ya, Pak. Polisi pahlawanku. Polisi apa? Ya sih, intinya lagu menjilat lah. Iya, intinya sampah banget Slang. Intinya ada invoice. Cari uangnya Mas Aga itu sih. Kalau buku musik. Nah, kalau tadi kan musik. Susah nih. Susah, Pak. Ini kan kamu ngangkat ini tesis soal musik. Ya. Nah, pasti banyak sumber-sumbernya dong. Oh, tampan kali nih. Kenapa harus sebesar itu ya fotonya? Bangke Tommy nih. Bangke Tommy. Saya pengen tahu. Apa? Buku musik? Buku musik. Apa ya? Karena nggak banyak di Indonesia tuh yang John Street tuh ada di luar ya. Buku John Street itu soal musik protes, karena aku harus menyebutkan nama itu karena itu yang paling banyak aku pakai untuk bukuku. Sini, oke. Terus ada esai. Buku ini gitu. esai apa tadi? Itu ada esai-esainya dangdut. Si Andrew enggak. Andrew aku tuh nggak terlalu suka tertarik dangdut soalnya. Dan buku itu kamu nggak terlalu suka? Nggak terlalu suka. Bukan nggak terlalu suka, itu buku dangdut yang bagus. Cuma karena aku subjeknya tuh bukan sesuatu yang aku suka banget. Jadi aku ya sudah biar aja gitu. Kalau mau nyebut itu tuh jadi agak Oke, paham. Tapi itu buku dangdut yang bagus. Selain kepikiran dangdut. Di warning juga tuh. Ini esai-esainya kalau di Indonesia tuh esai-esainya Ucok Homicide tuh bagus. Ucok? Aku lupa judulnya. Bumbok Menyalak kalau nggak salah. Ini ya Ucok Homicide itu bagus banget. Sama satu lagi apa ya? Kamu tadi minta berapa sih? 3 aja kan? 5 sih, tapi kalau sudah nggak dapat lagi nggak apa-apa. 5 nggak dapat. Satu lagi apa ya? Itu musik ya. Karena kamu kebanyakan baca majalah. Iya, enggak, dan menurutku tuh buku musik di Indonesia tuh nggak banyak, Pak.
Ini saya. Ada penulis musik yang aku tahu, Aris Iya. Setiawan ya, Oh, oh, oh. Solo. Iya, iya. Aku sering baca beberapa tulisan. Ya ada beberapa, tapi yang kayak Bikin kita suka gitu ya. yang bener-bener nempel gitu. Nempel nggak? Iya aja. Gitu. Nggak nemu. Oke, thank you. Tapi nggak dapet sih. Tokoh penulis Wah, siapa lagi nih? musik Indonesia siapa sih? Tokoh penulis musik. Bukan. Penulis musik Indonesia. Kayak kamu lah, kamu nulis ini musik. Oh, Selain penulis. kamu yang nulis musik yang cukup bisa jadi rekomendasi di Indonesia, Iya. siapa sih? Nggak perlu jadi buku lah. Kalau si Soleh Solihun kan dia komentator. Iya. Walaupun dulu juga pernah nulis di majalah kayaknya ya. Kalau yang maksudnya ya banyak. Dulu tuh ada, kalau yang angkatan dulu pas zaman aku di Rolling Stone itu ada kayak yang ibaratnya kalau apa kita mintain nulis kolom gitu-gitu, Dikasih. itu tuh kan si Denny Sakri, Denny Mas Sakri. Leo, tapi udah nggak ada semua. Iya, Denny Sakri tahu. Terus kalau yang bisa bilang angkatan seniorku gitu ya, yang kayak mentor gitu tuh ya Mas Wendy Putranto, eksekutif editor, Wendy Putranto, itu eksekutif editornya Rolling Stone dulu. Dia kemarin baru ngeluarin di Twitter tuh mau nerbitin lagi Brainwash Zin, tuh zinnya dia zaman dulu 90-an gitu. Dengan semangat jargon yang dia sampaikan di Twitter tuh ini dia pengen mengembalikan ya jurnalisme musik yang bagus gitu. Baru kemarin kok. Itu patut kita nantikan. Keren. Kalau yang seangkatanku ya ada Nuran. Oh, Nuran. Terus, dia sering apa ngulas konser-konser musik. ya Aris Setiawan. Nuran ya. siapa lagi ya? Nuran. Ya apa kalau Aku jadi punya tanggung jawab menyebutkan, takut dianggap gak respect ini. siapa? Lupa. Oh. Ya, Iya, Nuran. maaf ya kalau nggak ada yang nggak gue sebutin. Nuran Lupa, dengan Aris Setiawan. Nuran sih ya. Ya dua-dua itu sih. Kalau Tita dia enggak nulis musik dia. Tita tuh sebenarnya sama kayak aku. Dulunya kan jadi warning nulis musik, tapi terus kayak menemukan minat yang lain gitu loh. Sama kayak aku. Oh. Dia kan terus kan ya gitulah di dunianya dia. Dia fokus di mana sih kalau Tita? Dia tuh di apa ya? Horor-horor gitu. Ya lingkungan hidup, Oh. alam, terus apa sih kan budaya-budaya yang inilah yang nggak banyak dibahas lah. Oke. Budaya etnik gitu. Apa? Gitu sih. Kami tuh dulu di radio buku pernah menulis itu riset 100 konser musik Indonesia itu pertama kali aku. Oh iya, aku tahu bukunya. Tapi mahal, aku nggak beli. Masa nggak dikasih oleh siapa, Mas Anas dengan Muhyiddin. Aduh. Oke, terima kasih Mas Sony sudah berbagi pengalaman soal jurnalistik, perjalanan kamu dari Jogja. Tapi kamu nggak ada keturunan Ningrat kan? Enggak, agak perintis aku. Perintis. Perintis. Bukan ahli waris Enggak, ya? dari nol aku. Dari nol. Karena masih ada darah-darah biru dari keraton Jogja gitu kan. Sayangnya enggak. Coba tahu kamu tadi itu anaknya keraton tapi dibuang. Ya, enggak apa-apa sih. Terima kasih Mas Sony. Udah berbagi pengalaman di sini. Nanti saya tulis di sini apa ya thumbnailnya, judulnya ya. Ada saran nggak judul thumbnail? Apa? Musik pop tulus berpengaruh terhadap gitu kayak gitulah. Oke, terima kasih Mas Sony sudah berbagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih juga.